Selamat datang di Museum Susilo Sudarman yang berada di Desa Kendasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Terima kasih adik-adik dari SMK Negeri Nusa Ungu. Anda sekarang berada di Museum Susilo Sudarman. Museum ini dibuka untuk umum mulai Maret tahun 2000 dan menempati sebuah bangunan bekas Banyumasan Jogluk yang dibangun oleh Eyang di Pakarsa. Beliau adalah kakek buyut dari almarhum Jenderal Susilo Sudarman. Museum ini bertemakan museum ketauladanan. Tauladan apa itu? Diharapkan kepada generasi milenial agar sosok Susilo bisa ditauladan. Yang perlu ditauladan adalah ingatasnya seorang anak desa bisa menjadi seorang jenderal berbintang 4. Yang patut kita tauladani adalah barangkali semangat juangnya, kedisiplinannya, kejujurannya, dan sebagainya. Museum ini sejak tahun 2010 sudah merubah paradigmanya. Kalau museum sebelum tahun 2010 itu hanya sebagai wahana edutainment atau tempat belajar, tapi sejak tahun 2010 ke sini menjadi wahana edutainment dan entertainment. Makanya di sini sudah dilengkapi dengan tempat bermain, kolam renang, perpustakaan, dan lain sebagainya. Hanya sayang gara-gara pandemi sampai hari ini fasilitas belum bisa kita nikmati alias belum dibuka. Koleksi daripada museum ini adalah terbagi menjadi 2, yang di outdoor dan yang indoor. Yang di outdoor seperti Anda lihat adalah alutsista militer berupa pesawat tempur, Panzer, ada pesawat angkut, ada Panzer AMX, Panzer Marinir, ada rudal SAM 75, ada patung badak Perjula 1, ada rudal, ada torpedo, meriam, dan lain sebagainya. Dan ini semua bukan barang aksesoris atau hiasan, namun semua adalah barang yang punya nilai historis dengan seorang Susilo Sudarman. Sebagai contoh, misalnya P806 ini namanya pesawat Nomad. Itu buatan Australia, digunakan oleh beliau tahun 50 waktu di Pangkuwilan 1, Sumatera, Kalimantan. Kalau patroli laut, beliau menggunakan pesawat ini. Setelah Pangkuwilan sudah tidak ada, pesawat ini masuk hanggar dan kemudian waktu terus berjalan di sini menjadi museum. Ini dihibahkan ke sini sebagai benda koleksi. Kemudian di tengah ada pesawat COVID-10 Bronco, pesawat tempur. Itu datang ke Indonesia tahun 1973 atas prakarsa seorang Susilo. Ketika itu Indonesia di tahun 1973 tidak punya pesawat tempur. Punyanya hanya satu, yaitu Mustang, pesawat cocok merah. Kemudian Pak Susilo berhubungan dengan Presiden Amerika saat itu, minta diberikan spare partnya Mustang. Alhasil diberilah pesawat tempur 4 biji COVID-10 yang diterbangkan langsung dari Washington menuju ke Malang, Jawa Timur. Dan ini yang paling tua. Kemudian setelah waktu terus berjalan dihibahkan ke sini menjadi benda koleksi dari Kepala Staf Angkatan Udara. Kemudian di sana ada Panzer PRDM, itu dari Pak Endriartono Sutarto, Panglima ketika itu, digunakan oleh Pak Sus ketika itu tahun 53, zamannya DITI, penumpasan DITI. Pak Susilo kalau patroli malam hari dari Bandung ke Jakarta itu tidak berani menggunakan mobil tapi menggunakan Panzer, dan biasa digunakan pula mengawal para pedagang yang membawa kendaraan, yang pakai kendaraan pedagang yang balik dari Bandung ke Jakarta malam hari, biasanya dikawal pakai Panzer supaya aman dari banjir. Kemudian koleksi yang ada di ruang paling depan adalah benda-benda administrasi, ada piagam penghargaan, ada ijazah, ada sertifikat, dan lain sebagainya. Ada baju kebesaran, dan ada storyline, ada jalan cerita Susilo dari tahun 28 sampai akhir hayatnya. Gambar atau foto yang ada di atas yang paling besar itu adalah, dan semua foto itu ada tulisannya, ada keterangannya, Anda bisa baca, bisa
bisa baca apa itu peristiwa apa, semua ada keterangannya. Kemudian yang di tengah itu perjalanan panjang Susilo Sudarman dari lahir semenjak mulai meniti karir mengawali karir sebagai seorang militer tahun 48 sampai akhir hayatnya menjadi seorang Menko Polhukam. Dan koleksi dari berbagai angkatan, dari Angkatan Laut paling sebelah timur, terus Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan paling barat nanti ada dari Kepolisian Republik Indonesia. Dan dilengkapi pula di dalam ada koleksi dari Ibu Widaningsri Susilo, istri Pak Susilo Sudarman. Benda-benda koleksi ketika masih sugengnya Ibu Widaningsri mendampingi Pak Susilo, pakaian yang pernah dipakai, batik yang pernah dipakai, atau apa saja yang dimiliki oleh Bu Susilo dipajang di sini melengkapi koleksi yang berada di Museum Susilo Sudarman. Juga tidak luput ada koleksi dari putranya yang memprakarsai museum ini, yaitu Profesor Dr. Insinyur Indroyono Susilo yang memprakarsai berdirinya museum ini. Itulah isi daripada Museum Susilo Sudarman. Dan di belakang ada dilengkapi perpustakaan besar. Itu tadi saya sampaikan, hanya sayangnya fasilitas ini belum bisa dinikmati semua karena kolam renang mungkin insya Allah bulan depan kita akan bisa mulai pakai, sedang kita perbaiki karena kemarin di masa pandemi kita tidak boleh dibuka. Itulah Museum Susilo Sudarman. Jadi kesimpulannya kalau Anda belajar ke sini adalah belajar sejarah perkembangan militer dari tahun 45 sampai sekarang, dan perkembangan bangsa Indonesia dari tahun 45 sampai sekarang Anda bisa pelajari fakta sejarah yang ada di sini. Dan di sebelah barat ada sebuah kentong, itu alat komunikasi zaman dulu. Kentong itu bersejarah, itu hampir 100 tahun usianya kentong itu. Nanti tahun 24 akan 100 tahun usianya. Itu kentong yang terbuat dari kayu nagasari, itu riwayatnya adalah kenang-kenangan dari Penatus Kali Tanjung, di mana Penatus Kali Tanjung adalah kakek daripada Susilo Sudarman dari ibu. Itu yang dibuat tahun 24, yang dihadiahkan kepada kakeknya Susilo yang ada di sini ketika menjadi kepala desa, dan sampailah sehari-hari ini masih bersih, masih utuh, tidak rusak dan sebagai tambahan lagi. Di halaman depan juga ada koleksi mobil dinas Susilo Sudarman berupa Volvo, kendaraan inventaris kendaraan dinas Menko Polhukam saat itu. Terima kasih sekali lagi ucapkan berwisata di Museum Susilo Sudarman. Silakan dilanjutkan melihat di dalam apa saja yang ada di dalam. Anda lihat, Anda baca, semuanya tersusun rapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.